GP Azerbaijan pekan lalu lagi-lagi menjadi episode berulang untuk kekecewaan bagi para tifosi. Ketika Charles Leclerc berhasil raih pole position di kualifikasi hari Sabtu, sudah sangat banyak yang meragukan kalau Ferrari bisa mengeksekusi balapan dengan baik. Dan benar saja, ketika race dimulai, semuanya berantakan. Kedua mobil Ferrari gagal menyentuh garis finish dan membuat peluang mereka dalam duel perebutan juara dunia semakin menipis dari Red Bull yang jalani akhir pekan sempurna di Baku. Carlos Sainz alami masalah hidrolik pada lap ke-9 dan harus menghentikan mobilnya di tikungan ke-4. Dan paling parah tentu Charles Leclerc yang harus akhiri balapan setelah mobilnya mengeluarkan asap di lurusan utama Baku. Bukan hanya tim utama Ferrari saja yang mengalami masalah di mesin mereka, tapi dua mobil lain yang menggunakan mesin yang sama juga harus selesaikan race lebih awal. Seperti Kevin Magnussen harus menepi di dekat tikungan 15 pada lap ke-33, dan Zhou Guanyu yang meskipun sempat dikira adalah problem di power unit, tapi Alfa Romeo memberi konfirmasi jika itu adalah masalah di pendinginan mesin yang sepenuhnya tanggung jawab timnya sendiri. Penyebab trouble di mesin Leclerc sendiri sampai saat ini belum diketahui, walaupun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau itu merupakan masalah di komponen internal combustion engine atau ICE. Ferrari masih belum memberikan pernyataan resmi dan mereka sedang menyelidiki mesin Leclerc untuk kembali ke Maranello. Ada indikasi juga kalau komponen yang mengalami kerusakan adalah bagian MGU-K. Mengingat pada event sebelumnya di Monaco, terdapat 3 mobil bermesin Ferrari, yaitu 1 Alfa Romeo serta 2 Haas yang mengalami masalah di MGU-K. Padahal, komponen tersebut merupakan spek kedua dan baru digunakan sejak GP Miami, dan sejak itu pula mesin Ferrari sering mengalami problem reliabilitas. Seperti di Spanyol ketika Leclerc harus DNF karena masalah MGU-H dan turbonya. Mattia Binotto mengaku kalau dia belum mengerti apa masalah yang dialami mesin mereka. Ia berencana akan menerapkan solusi jangka pendek atau solusi cepat untuk menangani reliabilitas Ferrari, setidaknya di GP Kanada akhir pekan ini. Binotto mengatakan jika solusi itu bisa saja mengurangi jarak tempuh mesin atau mengurangi power mesin supaya bisa tahan sampai finish. Itu mungkin solusi terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini, mengingat karakter sirkuit Montreal yang juga mempunyai lurusan panjang serta temperatur tinggi. Apa yang dialami oleh Ferrari bisa dibilang sedikit di luar ekspektasi, karena semenjak pramusim dan beberapa balapan pembuka, mereka tidak mengalami masalah reliabilitas. Baik Leclerc atau Sainz, mereka berdua jadi pembalap dengan lap paling banyak saat pramusim dan tidak mengalami gangguan apapun. Melansir dari The Race, musim ini Ferrari hanya merombak mesin internal combustion engine serta turbo saja, yang mereka klaim punya teknologi yang revolusioner. Sedangkan ERS atau sistem hybrid, mereka menggunakan komponen yang sama dengan update terakhir musim lalu. Ferrari hanya mengeluarkan upgrade untuk MGU-K di GP Miami dan itu tidak ada efek apapun dalam hal performa mobil. Mereka tidak memberikan alasan jelas tentang apa tujuan update tersebut, apakah untuk reliabilitas atau pemangkasan berat mobil. Yang pasti adalah Ferrari harus segera memperbaiki masalah ketahanan mesin mereka, dan itu membutuhkan solusi jangka panjang mengingat adanya budget cap serta engine freeze sampai 2025 mendatang. Binotto sendiri mengatakan kalau ia lebih memilih performa mobil bagus dengan reliabilitas jelek ketimbang sebaliknya. Sebuah pernyataan yang mirip dengan perkataan Christian Horner beberapa bulan lalu. Dengan gagal finishnya Leclerc hari Minggu lalu, ia semakin tertinggal dari rivalnya Max Verstappen. Ia sekarang terpaut 34 poin dari Verstappen dan posisinya di klasmen justru digeser oleh Sergio Perez yang naik ke tempat kedua. Padahal pembalap Monaco ini sempat unggul 46 poin dari Verstappen setelah GP Australia dan sekarang situasi berbalik 180 derajat. Selain itu, di klasmen konstruktor, Ferrari juga makin tertinggal dari Red Bull dengan defisit sampai 80 poin. Leclerc berhasil mengunci 4 pole position terakhir, tapi dalam 4 balapan itu pula, ia serta timnya gagal mengkonversinya secara maksimal. Leclerc mengatakan kalau apa yang ia alami di Baku sangat memukul dirinya serta tim, mengingat ini adalah ketiga kalinya ia alami nasib apes secara beruntun. Tapi ia masih menaruh rasa optimisme di dalam mentalnya, mengingat di F1 apapun bisa terjadi, dengan catatan timnya harus segera mencari solusi masalah reliabilitas. Seperti yang kami katakan di awal musim, jika reliabilitas akan memainkan peran kunci dalam duel perebutan juara dunia. Leclerc setelah masalah mesin yang ia alami kemarin, pasti akan merasakan hukuman penalti ganti komponen mesin baru. Saat ini ia sudah memakai masing-masing 2 spesifikasi dari komponen ICE, turbo, MGU-H, dan MGU-K. Yang artinya, jika salah satu dari komponen itu rusak di Baku,
maka otomatis Leclerc akan memakai spek ketiga atau jatah terakhir pada alokasi mereka. Itu tentu menempatkan Ferrari ke kondisi yang sangat tidak ideal, karena tentunya mesin spek ketiga itu tidak akan bisa tahan sampai akhir musim dan harus ganti ke spek baru yang akan berdampak ke hukuman penalti turun grid. Dan dengan kondisi Ferrari saat ini yang sangat rapuh, sudah jelas kalau mereka belum bisa dikatakan sebagai tim yang layak memegang titel juara. Selain soal ketahanan mesin, eksekusi balapan mereka juga belum bisa dikatakan satu level dengan Red Bull atau bahkan Mercedes. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan Ferrari yang sudah lama tidak menjadi tim kandidat juara dunia. Dan ketika mereka mendapatkan kesempatan tahun ini, ada semacam culture shock, di mana Ferrari belum siap menghadapi tim seperti Red Bull yang sudah punya perencanaan jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk jadi juara. Masalah Ferrari nyatanya jauh dari sekedar performa atau ketahanan mesin, tapi sudah mengakar ke manajemen tim yang sudah lama tidak merasakan tekanan besar untuk tampil maksimal. Berbeda dengan Red Bull yang sudah terasah dengan duel ketat mereka bersama Mercedes musim lalu, dan itulah yang membuat Red Bull jadi tim superior bersama Verstappen. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat membuat video tentang seberapa siap Ferrari dalam menghadapi perebutan gelar musim ini. Namun jika kita lihat apa yang terjadi sekarang, sudah jelas kalau tim kuda jingkrak ini belum siap dan tidak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Mulai dari kesalahan yang dilakukan oleh pembalapnya sendiri, blunder strategi di Monaco, serta masalah pit stop di Baku, sampai yang paling krusial adalah problem reliabilitas mobil. Padahal ketiga hal itu adalah komponen penting untuk bisa sukses di F1, dan Ferrari masih saja tidak bisa memaksimalkan ketiganya. Apa yang harus dilakukan oleh tim legendaris ini sekarang adalah tidak perlu muluk-muluk berpikir soal keharusan untuk menang atau soal gelar juara dunia. Lupakan itu semua untuk sejenak supaya bisa melepaskan sedikit tekanan yang ada di tim. Yang terpenting adalah Ferrari harus berhenti membuat segalanya menjadi sulit dan finish terlebih dahulu, serta mengurangi semua kesalahan atau blunder yang sering mereka lakukan.